Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di video kedua kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi tentang pertolongan pertama atau life support. Pertolongan pertama ini sering dikenal oleh kita dengan CPR atau Cardiopulmonary Resuscitation atau bahasa Indonesianya resusitasi jantung paru atau RJP. Menurut saya, selama rangkaian di kelas saya kemarin, materi ini adalah materi yang paling penting untuk diketahui. Mungkin saja di masa mendatang, kita dihadapkan oleh kondisi darurat yang membutuhkan pertolongan pertama. Oleh karenanya, saya merasa berkewajiban untuk menyampaikannya pada kesempatan kali ini. CPR adalah tindakan pertolongan pertama pada orang-orang yang mengalami henti napas karena sebab-sebab tertentu. CPR bertujuan untuk membuka kembali jalan napas yang menyempit atau tertutup sama sekali. CPR sangat dibutuhkan bagi orang tenggelam, terkena serangan jantung, sesak napas karena shock akibat kecelakaan, terjatuh, dan sebagainya. Namun yang menjadi catatan di sini adalah khusus korban pingsan karena kecelakaan tidak boleh langsung dipindahkan karena dikhawatirkan ada tulang yang patah. Biarkan di tempatnya sampai petugas medis datang. Berbeda dengan kondisi orang korban tenggelam dan serangan jantung yang harus segera dilakukan CPR. Tindakan CPR ini atau RJP didasarkan pada 3 pemeriksaan yang disebut langkah-langkah ABC resusitasi. Yang pertama adalah airway atau saluran napas, kedua breathing atau cara dia bernafas, dan circulation atau peredaran darah. RJP yang efektif memberikan 1/4 sampai 1/3 aliran normal darah dari jantung ke seluruh tubuh. Pernapasan buatan mengandung oksigen 16%, dibandingkan kandungan oksigen di udara bebas adalah 21%. Tingkat keberhasilan RJP. Jika RJP terlambat 1 menit diberikan, kemungkinan berhasil adalah 98%. Jika RJP terlambat 4 menit diberikan, kemungkinan berhasil turun menjadi 50%. Jika RJP terlambat 10 menit diberikan, kemungkinan berhasil hanya sekitar 1%. Oleh karena itu, RJP sangat-sangat harus dilakukan sesegera mungkin. Selanjutnya, slide berikutnya adalah CPR is as easy as CAB. Tadi langkah-langkah ABC. Langkah pertama sebenarnya adalah C, compression atau bisa disebut dengan circulation, karena compression juga terkait dengan aliran darah. Kita zoom. Compression, lalu ada airway, lalu ada breathing. Compression push hard and fast on the center of the victim's chest, yaitu memberikan kompresi untuk memberikan efek kejut pada jantung untuk mengedarkan aliran darahnya. Airway, kita memeriksa saluran napasnya ada sesuatu yang menyumbat atau tidak. Kita pastikan bahwa saluran napasnya dapat berfungsi dengan baik. Selanjutnya breathing, hampir sama dengan airway, tapi breathing di sini adalah cara korban bernafas, apakah bisa bernafas secara memadai atau tidak. 3A. 3A adalah prinsip pertama ketika kita akan melakukan pertolongan pertama pada korban. 3A tersebut adalah yang pertama, pastikan aman diri. Sebelum kita membantu orang lain, kita pastikan bahwa hal tersebut tidak membahayakan keselamatan jiwa kita. Setelah kita pastikan kita telah aman, baru kita berlanjut ke step berikutnya, yaitu kita perhatikan aman lingkungan. Apakah situasi dan kondisi memungkinkan untuk dilakukannya penyelamatan? Jika tidak memungkinkan, kita dapat mengevakuasi korban ke tempat yang lebih aman, dengan catatan korban tidak mengalami luka yang apabila jika di
dipindahkan akan semakin parah. Lalu selanjutnya adalah aman penderita. Kita pastikan penyelamatan kita tidak menimbulkan luka yang lebih parah yang sudah ada yang telah diderita oleh korban. Next, kita beralih ke tahap pertama untuk melakukan RJP. Tahap pertama adalah cek kesadaran. Kesadaran di sini merupakan tahap pertama jika kita menemui korban yang kiranya membutuhkan pertolongan pertama. Pertama, kita pastikan dia sadar atau tidak dengan memanggil dan menepuk keras dada atau bahu korban. Pak, Bu, kita seru dengan keras. Kita cek apakah dia memberikan respon atau tidak. Setelah kita cek dan kita pastikan tidak ada respon, kita beralih ke step berikutnya. Call for help. Kita dapat berteriak ke sekitar agar masyarakat menelpon ambulans atau kita sendiri telepon ambulans sehingga medis datang untuk menjemput ke rumah sakit bila tidak ada respon. Sambil menunggu medis datang dan tenaga profesional datang, kita dapat melanjutkan ke tahap RJP. Tahap berikutnya adalah cek nadi karotis dan napas tidak lebih dari 10 detik. Nadi karotis adalah nadi yang berada di dalam leher yang bertujuan untuk mengalirkan darah ke otak. Nadi ini paling gampang untuk dideteksi, berada di sekitar leher. Lebih gampang daripada nadi yang di pergelangan tangan. Bila tidak ada denyut nadi dalam nadi karotis dalam 10 detik, segera lakukan CPR. Jangan menunggu waktu lagi. Segera lakukan CPR. CPR dapat berupa kompresi dan ventilasi. Serangkaian satu set CPR adalah 30 kali kompresi dan 2 ventilasi. Untuk videonya nanti juga akan saya share sehingga Bapak dan Ibu sekalian dapat melihat bagaimana secara prakteknya CPR dapat berlangsung. CPR atau RJP memerlukan kompresi 30 kali. Kita kepalkan tangan kita dan tangan yang lain berada di atas. Kita taruh di bagian dada sehingga dapat memacu jantung untuk mengalirkan aliran darah. Dilakukan selama 100 kali frekuensi kira-kira dalam 1 menit dengan kedalaman sedalam 5 cm sampai 6 cm. Ini adalah napas buatan. Rangkaian kompresi 30 kali dilanjutkan dengan ventilasi 2 kali. Itu merupakan satu rangkaian RJP yang harus kita lakukan terus sampai ada respon dari korban. Kita zoom kompresi. Ini adalah contoh kompresi yang nantinya dapat lebih jelas jika Bapak Ibu sekalian lihat di video. Dan ini ventilasi atau napas buatan. Selanjutnya, jika sudah ada respon, kita cek lagi nadi karotisnya sudah teraba. Walaupun respon pasien lemah, ataupun pasien batuk, ataupun pasien bergerak, stop, lakukan RJP. Kita beralih kepada step berikutnya, yaitu kita mengamankan airway dengan cara membuka jalan napas dan periksa jalan napas. Pemeriksaan jalan napas ini untuk memastikan bahwa tidak ada yang menyumbat
jalan napas dari korban. Kita tengadahkan dagu korban menghadap atas dan kita buka mulutnya untuk melihat ada sesuatu yang menyambat atau tidak. Lalu kita dekatkan telinga kita untuk mendeteksi apakah breathing dari pasien ada atau tidak. Tengadahkannya namanya health tilt chin lift dan kita periksa melalui look, listen, and feel. Selanjutnya adalah bila nafas tidak adequate artinya adalah tidak memadai, kita berikan ventilasi tambahan atau rescue breathing, diberikan 10-12 kali per menit selama 2 menit. Ini dilakukan sampai dada mengembang. Ini bertujuan untuk membantu mensupport breathing korban yang lemah. Setelah dada mengembang, kita pastikan lagi langkah-langkah yang sebelumnya. Evaluasi kembali C, A, dan B. Periksa kembali nadi karotisnya, C, atau circulation. Circulation ini kita memeriksa lagi nadi karotisnya, apakah sudah ada nadi atau belum, apakah ada respon gerakan atau belum. Jika sudah, kita periksa lagi jalan napas, airway. Airway kita lihat dadanya sudah mengembang atau belum. Kita lihat di tenggorokannya ada sesuatu yang menghambat atau tidak. Lalu setelah itu kita periksa pernapasannya, breathingnya. Kita periksa, kita dekatkan telinga kita ke mulut korban, apakah dia sudah bisa bernafas dengan memadai atau belum. Setelah selesai dievaluasi dan dari ketiga rangkaian tersebut sudah aman dan sudah memberikan respon yang sehat, kita beralih ke tahap selanjutnya, yaitu adalah memposisikan korban ke dalam recovery position. Recovery position ini adalah posisi yang paling aman sampai datangnya tim medis. Recovery position dilakukan apabila respiratory rate sudah adequate artinya tadi pernapasannya sudah memadai. Bila nadinya sudah ada, maka dilakukan recovery position. Recovery position ini bertujuan juga menghindari aspirasi jika muntah. Ini adalah step-step dari recovery position. Seperti yang Bapak Ibu dapat lihat di gambar, pertama-tama tangan direntangkan ke atas, tangan kanan. Lalu tahap kedua, tangan kiri disilangkan ke arah kanan, bahu kanan. Lalu kaki kiri agak dinaikkan. Lalu selanjutnya tahap terakhir adalah kaki kiri disenderkan ke kanan. Ya, sekian RJP yang saya dapat sampaikan. Di video selanjutnya saya akan membahas mengenai pemadam kebakaran dan alat pemadam api ringan atau APAR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.